Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek ya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saya yang pertama ini, tentu Bapak Ibu guru juga tidak asing ya dengan pertanyaan ini ya. Ini banyak sekali ditanyakan teman-teman dosen di kolom komentar maupun di Instagram saya yang secara pribadi chat ke saya ya. Jadi kenapa negara ini terlihat tidak serius mensejahterakan dosen ya? Padahal kita tahu bahwa anggaran pendidikan untuk Indonesia itu kan cukup besar ya, 20% dari APBN. Ya, meskipun kita ketahui juga bahwa 20% dari APBN itu tidak semuanya hanya untuk kesejahteraan dosen ya, ada hal-hal yang lain. Tetapi apakah dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu banyak, masa tidak bisa untuk mensejahterakan dosennya ya? Apakah setiap kali ganti pemimpin, presiden, kemudian ganti kementerian, permasalahannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan. Padahal kita ketahui bahwa kesejahteraan dosen itu sebenarnya investasi terbesar ya suatu negara. Nah, tapi sepertinya pemerintah belum sempat atau belum memikirkan hal tersebut gitu. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih dalam informasi ini, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, kemudian menulis jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dengan cepat semuanya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Kemudian, Bapak Ibu dosen yang ingin mengikuti webinar penulisan artikel ilmiah di Scopus, Bapak Ibu dosen bisa selalu pantau Instagram dan Facebook saya. Biasanya saya share di situ ya. Kebetulan nanti di bulan depan ada nanti webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah ya. Nah, oke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, sorry. Kita mulai ya. Jadi anggaran pendidikan Indonesia itu kan mencapai 20% ya dari APBN, bukan berarti 20% itu untuk kenaikan gaji dosen seperti itu ya. Kita masih kalah jauh dari negara-negara yang secara notabene itu tidak memiliki sumber daya alam yang mumpuni ya seperti Indonesia. Jadi secara konstitusi Indonesia itu memang punya mandat minimal 20% untuk pendidikan. Pemenuhan mandatory spending ini disebut sudah dijalankan sejak 2009. Nah, tetapi yang sering luput itu adalah yang pertama ya, anggaran pendidikan ini itu mencangkup banyak pos ya, bukan hanya pendidikan tinggi. Jadi anggaran fungsi pendidikan itu membiayai PAUD, kemudian Dikdasmen, Dikti, kemudian pendidikan agama, vokasi, hingga berbagai program bantuan dan layanan. Nah, di APBN 2025 misalnya ya, Kemenkeu itu menjelaskan alokasi pendidikan tetap dijaga di tengah efisiensi dan digunakan tepat sasaran. Kemudian yang kedua itu anggaran pendidikan juga banyak mengalir lewat transfer ke daerah dan belanja non gaji dosen, seperti itu. Sebagian besar ekosistem pendidikan, terutama sekolah, itu berada di daerah, sehingga porsi anggaran pendidikan itu banyak terbentuk transfer atau dukungan program yang misalnya BOS, PIP, beasiswa, dan lain-lain. Nah, karena itu, meski kehadiran anggarannya besar, ruang yang benar-benar bebas untuk menaikkan kesejahteraan dosen secara masif itu tidak besar yang dibayangkan. Yang ketiga itu besar secara total, tetapi tersebar di banyak target. Nah, untuk memberi konteks RAPBN tahun 2026 menyebut alokasi pendidikan itu sekitar 757,8 triliun dan tetap dijaga 20% dari belanja negara. Nah, angka ini terlihat fantastis ya, tetapi ketika dibagi ke jutaan siswa atau mahasiswa, atau jutaan pendidik ataupun tenaga pendidikan, atau bahkan ribuan kampus atau sekolah, bantuan sosial pendidikan, infrastruktur, dan berbagai program dampak langsung ke take home pay satu profesi dosen itu bisa terasa lebih kecil. Nah, selanjutnya itu ini makna ya dari 20% tadi yang tersebar di berbagai macam pos-pos ya Bapak Ibu dosen harus perhatikan ya. Memang inilah yang menyebabkan kemudian banyaknya pos, banyaknya kebijakan yang membuat terasa seperti meskipun terlihat cukup besar ya, triliunan ya, 700 sekian triliun itu, tapi ternyata untuk gaji dosen masih sangat kecil.
Nah, distribusi anggaran pendidikan, jadi ini sebagian besar itu mengalir ke pendidikan daerah, ada pendidikan dasar, kemudian banyak dana yang bersifat wajib dan terkunci, kemudian ruang fiskal dan fleksibel itu sangat terbatas. Nah, kalau kita lihat di struktur dosen ini ya kepegawaian, jadi uh, mengapa kesejahteraan dosen itu tidak otomatis ya naik walaupun anggaran pendidikan besar. Nah, ada beberapa mesin penghambat struktural ya. Yang pertama itu struktural belanja pemerintah itu kaku ya atau rigid dan banyak yang sudah terkunci. Misalnya dalam praktek APBN ya, sebagian belanja itu pendidikan itu bersifat wajib atau mandatori. Kemudian berbasis hak, misalnya bantuan tertentu, kemudian berbasis formula, misalnya transfer, atau berbasis regulasi ya, tunjangan tertentu. Nah, akibatnya menaikkan kesejahteraan dosen lewat jalur anggaran ini sering berhadapan dengan trade-off ya. Kalau satu pos dinaikkan besar, pos lain itu harus turun dan defisit naik. Nah, padahal pemerintah juga punya batasan fiskal dan prioritas sektor lain. Kemudian yang kedua itu dosen itu tidak berada dalam satu rezim atau kepegawaian terpecah ya. Jadi ada dosen di PTN, PTS, ada dosen non ASN dan ASN. Padahal kalau di negara-negara yang pendidikannya maju, dosen itu ya dosen nasional, tidak mengenal yang ASN dan non ASN. Makanya ASN dan non ASN itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri sekarang ya, Pak Prof. Brian itu termasuk yang P3 itu sebenarnya tidak cocok di universitas seperti itu. Nah, itu terserah Bapak Ibu guru yang menanggapi, Bapak Ibu dosen menanggapinya seperti apa ya. Tapi Prof. Brian itu menyampaikan kayak gitu. Karena beliau juga mengacu kepada dosen-dosen di luar negeri ya, yang kebetulan dia juga lulusan luar negeri. Jadi tidak ada dosen-dosen PNS itu, semua ya dosen nasional, sehingga haknya itu sama semua gitu. Nah, ini faktor yang menentukan itu kenapa pengalaman sejahtera itu sangat timpang ya. Jadi misalnya dosen PTN ya, terutama ASN, pola penghasilan umumnya campuran ya, ada gaji pokok ASN, kemudian tunjangan ya termasuk profesi bila memenuhi syarat, kemungkinan remunerasi ya berada di tiap PTN, BLU ataupun PTN BH, namun besarnya dan kapasitas komponen itu tidak seragam antara kampus. Jadi tergantung dari status dan tata kelola PTN itu sendiri. Nah, sedangkan untuk dosen PTS, itu banyak dosen PTS itu penghasilannya tergantung pada kemampuan keuangan dari yayasan atau kampus, kemudian jumlah mahasiswa, UKT atau biaya pendidikan, dan struktur honor per SKS. Nah, di sini anggaran pendidikan 20% APBN itu tidak otomatis menjadi kenaikan gaji, karena negara tidak membayar gaji dosen PTS secara langsung seperti ASN, kecuali skemanya tertentu yang bersifat bantuan atau insentif ya. Nah, intinya profesinya sama, tetapi pembayaran gajinya itu berbeda-beda. Nah, ini yang membuat persepsi negara tidak serius, sering muncul dari kelompok yang paling rentan ya, terutama dosen non-ASN di PTS ataupun kontrak. Nah, ini yang kemudian kita itu tidak bisa, pendidikan kita itu tidak akan maju ya, seperti negara-negara yang lain, meskipun secara notabene itu anggaran pendidikan tinggi, kemudian kita memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Nah, kemudian ada tunjangan profesi atau kehormatan, ada juga aturannya ya, dan sering terasa tidak mulus di implementasinya. Nah, secara regulasi ya, tidak ada kerangka tunjangan profesi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor ya. Misalnya pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009. Nah, masalah yang sering membuat niat baik tidak terasa itu satu ya, syarat administrasi seperti sertifikasi, BKD, pelaporan, dan lain sebagainya. Kemudian ada validasi data ya. Ada validasi data itu seperti PDDikti, kemudian kepegawaian dan lain-lain, irisan kewenangan pusat, kampus, daerah, dan isu keterlambatan atau ketidakpastian pencairan di beberapa konteks. Jadi bukan tidak ada skema, tetapi sering kalah oleh kerumitan eksekusi gitu atau eksekusi ya. Nah, selanjutnya itu adalah prioritas politik dan sosial ya, prioritas politik dan sosial. Jadi di mana kalau kita berbicara tentang prioritas politik dan sosial, secara moral publik, pemerintah itu biasanya ditekan untuk berbagai masalah ya. Jadi misalnya mengurangi putus sekolah, memperluas akses, membantu keluarga miskin ya melalui PIP atau KIP dan lain-lain. Kemudian memperbaiki sarana sekolah serta pemerataan guru. Nah, sementara isu dosen, terutama riset dan karir akademik, ini sering dipandang lebih elitis ya.
Padahal sebenarnya krusial untuk inovasi. Akibatnya, anggaran pendidikan besar itu lebih mudah habis ke program akses dan layanan dasar-dasar dan kesejahteraan dosen terasa belakangan gitu. Nah, desain insentif di pendidikan tinggi itu beban tridharma naik lebih cepat daripada dukungan. Jadi, dosen yang menghambati ya, ini beban dosen ya. Jadi, dosen menghadapi tuntutan mengajar, penelitian, pengabdian, publikasi ataupun akreditasi, serta administrasi dan pelaporan. Nah, kalau dukungan riset, staf administrasi dan dana pengembang ini tidak mengikuti maka sekalipun take home pay tidak turun, rasa sejahtera itu turun. Jadi burnout naik, jam kerja efektif naik, biaya pribadi untuk riset publikasi kadang muncul ya. Nah, kemudian kenapa negara ini tidak terlihat serius ya? Ini yang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya. Jadi kalau diringkas, jadi biasanya karena gabungan dari 5 hal ya. Yang pertama itu ekspektasi publik keliru ya. Jadi 20% itu sama dengan ruang bebas untuk naik gaji dosen. Padahal 20% itu sebenarnya ekosistem pendidikan nasional yang sangat luas. Kemudian yang kedua, anggaran tersebar dan banyak yang terkunci. Jadi rigid, formula, program bantuan, penerbitan, kebijakan, dan lain sebagainya. Nah, status dosen beragam ya, ada ASN di PTN atau PTS dan non-ASN. Sehingga kebijakan nasional itu tidak terasa merata ya. Dan implementasi birokrasi membuat manfaat tunjangan insentif tidak selalu terasa cepat dan adil. Nah, prioritas pemerataan akses ini sering menang dan atas investasi, mutu dosen, dan dampaknya jangka panjang. Nah, boleh dibilang bahwa masalah sering bukan tidak serius, melainkan seharusnya lebih banyak diarahkan ke akses dan layanan dasar. Sementara kesejahteraan dosen itu terjebak pada desain, kelembagaan, dan fragmentasi. Nah, kalau disimpulkan ya, kalau ada tujuan kita dosen lebih sejahtera, titik perbaikannya itu di mana sebenarnya? Jadi, ada beberapa opsi kebijakan yang bisa paling masuk akal ya, tanpa harus mengkhianati mandat 20%. Yang pertama itu standar minimum kesejahteraan dosen ya, terutama untuk dosen non-ASN di PTS. Lewat skema matching fund atau insentif berbasis keputusan kampus pada standar upah, beban kerja, dan perlindungan kerja. Nah, sederhanakan birokrasi tunjangan, jadi integrasi data, kurangi duplikasi pelaporan, audit berbasis risiko. Kemudian perkuat dukungan yang non-gaji yang membuat dosen itu terasa sejahtera, dana riset yang aksesibilitas, staf administrasi, insentif publikasi yang wajar, dan pengurangan beban administratif. Kemudian perbaiki desain insentif mutu ya, jadi hibah institusi ini berbasis kinerja yang tidak hanya mengejar output kuantitatif, tetapi juga kualitas pengajaran, monitoring, dan dampak riset. Nah, transparansi komposisi anggaran fungsi pendidikan agar publik bisa melihat uang besar itu larinya kemana gitu ya, sehingga debatnya tidak berhenti di angka 20% saja gitu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.